Halo sahabatku, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo, tempat di mana kita akan menguji batas emosi dan menyaksikan pembalasan yang paling elegan. Sahabatku, pernahkah kalian membayangkan, jika wanita yang paling diremehkan, wanita yang dianggap penyakitan dan tak berguna, ternyata adalah seorang crazy rich dengan gaji 1 miliar rupiah per bulan? Inilah kisah Kinara, seorang istri yang ditinggalkan di ranjang rumah sakit dengan kata-kata kejam, saat sang suami Gilang mengklaim semua aset dan kawin lagi. Gilang berkata, "Rumah mewah dan semua aset sudah kuambil dan kuserahkan ke calon istriku yang baru." Namun, apa yang terjadi 2 hari kemudian? Gilang panik menelepon Kinara, karena semua kekayaannya lenyap begitu saja. Kalian tidak akan percaya bagaimana Kinara sang CEO rahasia ini membalikkan keadaan. Siapkan hati kalian, karena kali ini kita akan menyaksikan kehancuran paling memalukan. Sebelum kita mulai, saya mau minta bantuan kalian ya. Langsung aja like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo agar kalian tidak ketinggalan update cerita-cerita viral lainnya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terakhir, komen di bawah, nama, asal kota, dan ketik, hadir. Mari kita buktikan seberapa jauh kisah Kinara ini akan viral. Siap? Kalau sudah siap, tarik napas panjang, dan mari kita mulai. Udara di ruang VIP rumah sakit itu terasa dingin dan steril, sangat kontras dengan gejolak panas yang membakar dada Kinara. Ia terbaring lemah, wajahnya pucat pasi, bukan karena penyakit parah seperti yang Gilang kira, melainkan karena burnout akut, kelelahan ekstrim yang ditimbulkan oleh tekanan ganda. Memimpin sebuah perusahaan teknologi multinasional secara rahasia dan berpura-pura menjadi istri rumah tangga yang sederhana di hadapan suaminya yang sombong. Sejak pernikahan mereka 5 tahun lalu, Kinara selalu menjaga rahasia finansialnya. Ia membiarkan Gilang, sang suami, menikmati ilusi sebagai kepala keluarga yang mapan, pengusaha sukses, pemilik rumah mewah, padahal semua kekayaan itu, dari villa hingga mobil, adalah buah keringat Kinara yang disamarkan melalui perusahaan cangkang atas nama pengacaranya, Pak Dirga. Ia melakukannya demi menjaga ego Gilang, yang selalu meremehkannya, namun hari ini, kesabaran Kinara benar-benar diuji sampai di batasnya. Kinara membuka mata saat pintu ruang rawatnya didorong kasar. Sosok Gilang muncul, tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda dengan riasan tebal dan pakaian minim yang mencolok, memancarkan aura arogansi yang sama menjijikannya dengan Gilang. Wanita itu adalah Stella, selingkuhan Gilang yang selama ini hanya Kinara dengar bisik-bisiknya. Gilang berjalan mendekat dengan seringai dingin, sementara Stella berdiri di ambang pintu, menyilangkan tangan di dada, memandang Kinara dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Di mata mereka, Kinara hanyalah wanita sakit-sakitan yang merepotkan dan sudah tak layak lagi. Gilang menarik kursi dan duduk di tepi ranjang Kinara, tanpa sedikitpun menunjukkan rasa khawatir. Justru, tatapannya dipenuhi rasa muak dan kesenangan yang tak tertahankan. Kinara mencoba bangkit, tetapi kepalanya terasa pusing. Ia menatap suaminya dengan penuh pertanyaan, menunggu penjelasan atas kehadiran wanita asing itu. "Mau apa kamu kesini, Gilang?" Suara Kinara terdengar serak, hampir seperti bisikan. Gilang tertawa kecil, tawa yang menusuk telinga, tawa yang memutarbalikkan perut Kinara. "Oh, istriku tercinta yang malang. Masih berani bertanya? Bukankah sudah jelas? Aku datang untuk mengucapkan salam perpisahan, Kinara." Kinara merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia sudah menduga ini akan terjadi, tetapi mendengarnya langsung dari bibir Gilang tetap terasa menyakitkan. "Perpisahan?" Kinara mengulang, berusaha menjaga ketenangan suaranya. Gilang bangkit, berjalan menuju jendela, seolah-olah ia sedang berpidato di hadapan audiens yang kagum. "Ya, perpisahan. Aku sudah muak, Kinara. Muak dengan drama sakit-sakitanmu, muak dengan wajah pucatmu, muak dengan semua keluhanmu. Aku butuh wanita yang bisa menemaniku, yang bisa mendukung karierku, bukan beban yang hanya bisa terbaring tak berdaya di rumah sakit." Gilang berbalik, menunjuk Stella dengan gerakan dramatis. "Lihat Stella. Dia sehat, cantik, energik. Dia adalah calon istri yang sempurna untukku." Stella tersenyum sinis, melambaikan tangan dengan gaya mengejek ke arah Kinara.
Napas Kinara tercekat. Rasa sakit di dadanya kini bukan lagi karena kelelahan, tetapi karena pengkhianatan yang mendalam. "Jadi, kamu akan menceraikanku?" tanyanya, matanya mulai berkaca-kaca. Gilang terkekeh, kali ini lebih keras dan penuh penghinaan. "Bercerai? Oh, jangan khawatir, aku sudah mengurusnya. Pengacaraku sudah mengajukan gugatan cerai kemarin sore. Kamu tinggal tanda tangan saja. Mudah, kan?" Ia berjalan kembali, mendekatkan wajahnya ke Kinara, suaranya direndahkan menjadi bisikan tajam penuh bisa. "Tapi bukan itu yang terpenting, Kinara. Ada hal lain yang perlu kamu tahu." Gilang mengeluarkan selembar dokumen tebal dari balik jasnya dan mengibaskannya di udara. "Semua aset yang kita punya, semua yang selama ini kamu nikmati, rumah mewah, mobil-mobil sport itu, rekening bersama, semua investasi, semuanya sudah kuambil. Aku sudah memindahkan semua kepemilikan. Rumah mewah itu sudah kuserahkan ke Stella, calon istriku yang baru, sebagai hadiah pernikahan. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Aku sudah pastikan itu." Gilang tertawa lagi, tawa yang penuh kemenangan dan kesombongan. Kinara menatap dokumen itu dengan tatapan kosong, tetapi di balik sorot mata yang terluka itu, api balas dendam mulai menyala. Ia melihat Gilang, suaminya yang tidak tahu apa-apa, berlagak seperti seorang taipan yang sukses menipu istrinya. Kinang tahu, saat ini Gilang sedang menari di atas panggung yang seluruhnya ia pasang sendiri. Stella akhirnya masuk sepenuhnya ke dalam ruangan, menggeledah nakas di samping tempat tidur Kinara. "Ya ampun, istrimu ini punya selera yang sangat payah. Gilang, lihat baju-baju tidur ini, seperti nenek-nenek." Stella membuang baju tidur Kinara ke lantai dengan jijik. Gilang hanya menyeringai, tidak melarang, bahkan terkesan menikmati penghinaan yang dialami Kinara. "Dia memang selalu begitu, Stella. Kuno, payah, dan yang paling penting, tidak punya gairah hidup. Dia tidak pernah selevel denganmu." Gilang merangkul Stella di depan Kinara, mencium keningnya dengan mesra, sebuah tindakan yang dimaksudkan untuk menyakiti Kinara lebih dalam. "Aku akan meninggalkanmu sekarang, Kinara," kata Gilang, menarik Stella keluar ruangan. "Nikmati sisa-sisa penyakitmu. Begitu kamu keluar dari rumah sakit, jangan coba-coba kembali ke rumah itu. Itu sudah milik Stella. Kami akan menikah besok lusa. Terima kasih untuk 5 tahun yang membosankan. Selamat tinggal, istri penyakitan." Gilang dan Stella pergi, meninggalkan Kinara sendirian di ruangan itu, terbaring, dengan kehancuran yang seolah-olah menimpanya. Air mata Kinara tumpah, bukan air mata kesedihan karena kehilangan Gilang, tetapi air mata kemarahan karena diremehkan sejauh ini. Kinara memejamkan mata, membiarkan sakit itu berlalu. Begitu mereka pergi, ia segera meraih ponsel yang tersembunyi di bawah bantal. Tangannya bergetar, tetapi bukan karena kelemahan. Ia mencari satu nama, Pak Dirga. Pak Dirga adalah pengacara pribadinya, satu-satunya orang selain sahabatnya, Farah, yang tahu tentang identitas aslinya. Ia adalah CEO perusahaan teknologi raksasa yang bergerak di bidang kecerdasan buatan, dengan pendapatan bersih yang mencapai 1 miliar rupiah per bulan, sebuah fakta yang Gilang tak pernah tahu karena ia terlalu sibuk dengan egonya sendiri untuk peduli. Selama ini, aset atas nama Gilang hanyalah properti tiruan yang dikelola oleh Pak Dirga, semua dibeli dengan uang Kinara, dan dengan mudah bisa ditarik kembali karena adanya surat perjanjian pranikah yang Gilang tanda tangani tanpa pernah ia baca detailnya. "Pak Dirga, tolong datang ke sini sekarang," ujar Kinara, suaranya berubah drastis menjadi dingin dan penuh wibawa, suara seorang pemimpin perusahaan, bukan lagi istri yang lemah. "Tolong bawa semua dokumen penarikan aset, dan persiapkan gugatan cerai untuk Gilang. Pastikan gugatan itu dilayangkan hari ini juga. Saya ingin dia tahu bahwa wanita yang ia sebut, penyakitan, ini baru saja mengumumkan perang." Kinara menghela napas, matanya menatap tajam ke pintu yang baru saja ditutup Gilang. "Dan Pak Dirga, tolong pastikan dia tidak bisa mengambil 1 sen pun dari aset perusahaan saya. Saya ingin dia kehilangan segalanya. Mulai sekarang, kita jalankan rencana 1 miliar rupiah." Kinara bersandar di ranjang, rasa sakit di hatinya berganti menjadi tekad baja.
Ia akan membiarkan Gilang dan Stella menikmati euforia kemenangan palsu mereka selama 1 hari penuh. Biarkan mereka berpesta di atas rumah yang sebentar lagi akan Kinara ambil kembali. Kinara akan pastikan, Gilang akan menyesal seumur hidup telah menukar wanita yang memberinya kekayaan dengan seorang wanita simpanan yang hanya mengincar harta. Kinara menutup mata, membayangkan wajah Gilang dan Bu Maya, mertuanya yang juga sinis dan selalu meremehkannya, saat kebenaran tentang Kinara yang sebenarnya terungkap ke publik. Ia akan memastikan pembalasan ini akan menjadi pertunjukan paling mahal yang pernah mereka saksikan. Pertunjukan yang didanai oleh pendapatan Kinara sebesar 1 miliar rupiah per bulan. Malam itu, di ranjang rumah sakit yang dingin, Kinara berhenti menjadi istri yang sabar dan menjadi CEO yang kejam. Kinara tidak membuang waktu. Begitu Gilang dan Stella menghilang dari balik pintu, ia segera menelepon sahabatnya, Farah. Farah adalah satu-satunya jembatan Kinara dengan dunia luar yang sebenarnya, dunia di mana Kinara adalah seorang eksekutif sukses yang dihormati, bukan istri sakit-sakitan yang diremehkan. Farah, yang berada di kantor pusat perusahaan Kinara, langsung terkejut mendengar suara Kinara yang begitu dingin dan tegas. Kinara menjelaskan singkat tentang kunjungan Gilang yang penuh penghinaan dan pengumuman cerai, serta klaim aset yang direbut. Farah, yang sudah lama mendesak Kinara untuk berhenti berpura-pura, hanya bisa menahan amarahnya. Aku sudah lama bilang, Kinara, Gilang itu parasit. Dia hanya tahu cara menghabiskan uangmu sambil menikmati ilusi kesuksesan yang kamu ciptakan. Farah berteriak melalui telepon, suaranya syarat kekesalan. Kinara memejamkan mata. Aku tahu, Farah. Tapi sekarang sudah berakhir. Dia sudah melangkahi batas. Dia menganggap semua ini adalah miliknya dan memberikannya kepada wanita lain. Aku tidak akan membiarkan kebodohan dan kesombongannya berjalan tanpa konsekuensi. Aku mau dia kehilangan segalanya, Farah. Bukan hanya uang, tapi juga harga dirinya. Tepat setengah jam kemudian, Pak Dirga, pengacara pribadi Kinara, tiba di ruang rawat VIP Kinara. Pak Dirga adalah pria parubaya yang tenang, cerdas, dan selalu berpakaian rapi, namun memiliki kecerdikan hukum yang tak tertandingi. Ia membawa tas kerja kulitnya yang berisi dokumen-dokumen rahasia Kinara. Pak Dirga melihat Kinara yang terbaring, tetapi ia tidak melihat kelemahan. Ia melihat nyala api di mata kliennya. Nona Kinara, saya sudah menerima telepon Anda. Saya turut prihatin atas perlakuan Tuan Gilang. Apa instruksi Anda? Tanyanya. Suaranya formal namun penuh kesetiaan. Kinara meminta Pak Dirga duduk di sampingnya, lalu mereka mulai membahas rencana 1 miliar rupiah. Rencana ini adalah pembalasan yang dirancang secara hukum, tanpa teriakan, tanpa drama fisik, melainkan melalui surat perintah, notifikasi bank, dan penarikan aset yang tak terhindarkan. Kinara menjelaskan bahwa semua aset utama, rumah mewah yang Gilang klaim, 2 mobil sport yang ia banggakan, bahkan saham minoritas di perusahaan yang ia kelola, semuanya dibeli melalui entitas hukum yang dikendalikan penuh oleh Pak Dirga. Gilang hanya terdaftar sebagai pengguna atau pemilik minoritas, berdasarkan kepercayaan yang rapuh. Pak Dirga, pastikan semua dokumen perjanjian pranikah yang ditandatangani Gilang tanpa membacanya, yang menyebutkan bahwa semua aset yang diperoleh sebelum pernikahan atau melalui investasi pribadi akan menjadi milik pribadi saya, sudah siap diajukan bersama gugatan cerai, ujar Kinara, menyandarkan tubuhnya ke bantal. Dan aset properti yang ia serahkan kepada Stella, pastikan surat penyitaan sudah bisa dieksekusi secepatnya. Rumah itu adalah aset perusahaan saya. Gilang tidak punya hak untuk memindahkannya. Pak Dirga tersenyum tipis. Sangat mudah, Nona Kinara. Tuan Gilang adalah seorang pengusaha yang ceroboh. Ia hanya menikmati kemewahan tanpa memeriksa detail hukumnya. Semua aset sudah dipagari. Begitu gugatan cerai masuk, semua aset itu otomatis dibekukan dan siap ditarik kembali atas nama perusahaan Anda. Saya juga sudah mengurus notifikasi bank. Semua rekening yang ia yakini sebagai rekening bersama adalah rekening perusahaan yang ia gunakan sebagai kas operasional, dan saya sudah menginstruksikan bank untuk membekukan dan menarik saldo tersebut, hanya menyisakan nominal terkecil yang diizinkan hukum. Kinara mengangguk puas. Lakukan hari ini juga, Pak Dirga. Saya ingin Gilang dan calon istrinya, Stella, menikah di bawah ilusi kesuksesan.
Biarkan mereka berpesta. Saya ingin notifikasi penarikan saldo dan aset itu menjadi hadiah pernikahan saya untuk mereka. Kinara tersenyum. Senyuman pertama yang tulus sejak Gilang datang. Namun senyuman itu dingin, kejam, dan penuh perhitungan. Sore harinya, Kinara didatangi oleh Farah. Farah membawa pakaian Kinara dan dokumen-dokumen check-out. Kinara bersikeras keluar dari rumah sakit, merasa bahwa berada di sana hanya akan membuat Gilang berpikir ia benar-benar lemah. Aku harus kembali, Farah. Tidak ke rumah itu, tapi ke markas, kata Kinara, merujuk pada apartemen rahasia yang ia gunakan untuk bekerja dan bertemu klien, yang bahkan Gilang tidak tahu keberadaannya. Aku harus memastikan Gilang dan Bu Maya menonton wawancara eksklusifku nanti di televisi. Itu harus menjadi puncak kejutan. Sementara itu, di sebuah butik mewah di jantung kota, Gilang dan Stella sedang mabuk kepayang dalam persiapan pernikahan. Gilang benar-benar percaya diri. Ia merasa telah mencapai puncak hidupnya. Mencampakkan istri, penyakitan, merebut semua kekayaan yang ia yakini miliknya, dan menikahi wanita muda yang ambisius. Stella sendiri sedang mencoba gaun pengantin yang harganya selangit. Gilang, sayang, apa kamu yakin rumah mewah itu sudah atas namaku? Tanya Stella, dengan nada manja sambil memeluk Gilang. Aku tidak mau ada drama dari wanita sakit-sakitan itu. Gilang tertawa angkuh. Tentu saja, sayang. Aku ini pengusaha, bukan pria bodoh. Aku sudah pastikan semua aset itu sudah aman. Aku juga sudah mengirim surat cerai kepadanya hari ini, tepat saat dia terbaring tak berdaya. Dia bahkan tidak akan mampu menyewa pengacara bagus. Jangan khawatirkan Kinara, dia sudah menjadi masa lalu yang menyedihkan. Gilang mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi bank, hanya untuk memamerkan saldo rekeningnya yang fantastis di depan Stella. Lihat, sayang. Uang kita masih banyak. Jangan ragu-ragu menghabiskan uang untuk gaunmu. Di tempat lain, Bu Maya, ibu mertua Kinara, menelepon Gilang. Bu Maya, yang selalu sinis dan meremehkan Kinara karena dianggap berasal dari keluarga biasa, sangat mendukung keputusan Gilang untuk menceraikan Kinara. Gilang, ibu dengar kamu sudah urus Kinara itu? Tanyanya dengan nada gembira. Bagus, nak. Wanita seperti dia hanya akan membawa sial di keluarga kita. Pilihlah Stella, dia jauh lebih berkelas dan bisa mengangkat derajatmu. Gilang menyombongkan diri. Tentu, Bu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Rumah itu sudah aku serahkan ke Stella. Ibu bisa tenang. Aku pastikan dia menjadi gelandangan begitu keluar dari rumah sakit. Bu Maya tertawa terbahak-bahak. Mereka berdua, Bu Maya dan Gilang, merayakan penderitaan Kinara. Mereka menikmati setiap detik ilusi kemenangan itu, tidak menyadari bahwa di balik layar, nasib mereka sudah digariskan oleh seorang wanita yang mereka anggap tidak berdaya. Saat matahari terbenam, Kinara sudah berada di apartemen rahasianya, berganti pakaian kerja yang elegan dan mahal, sebuah setelan blazer yang memancarkan aura kekuasaan. Ia duduk di meja kerjanya yang luas, di depan monitor yang menunjukkan grafik performa perusahaannya yang meroket. Farah duduk di seberangnya, mengagumi transformasi drastis Kinara. Kamu siap, Kinara? Gilang akan menikah besok. Ini adalah hari terakhir dia merasa kaya, kata Farah, menyodorkan segelas air. Kinara menyesapnya perlahan. Aku siap. Biarkan dia menikah. Aku ingin dia merasakan puncak kebahagiaan palsu, sebelum aku menjatuhkannya ke jurang kepahitan. Kinara membalikkan layar monitor, menunjukkan video rekaman yang ia rekam dengan kamera kecil di ponselnya, video Gilang yang mengucapkan kata-kata kejam dan penuh penghinaan di rumah sakit. Ini akan menjadi bukti terkuat di pengadilan, Farah. Dan ini juga akan menjadi teaser untuk wawancara televisi. Kinara kemudian menelepon Pak Dirga lagi. Pak Dirga, pastikan notifikasi penarikan saldo di semua rekening yang dipakai Gilang sudah terkirim besok pagi, tepat di hari pernikahannya. Tidak ada penundaan. Saya ingin notifikasi itu menjadi kejutan pagi hari mereka. Pak Dirga menjawab dengan nada profesional, bahwa semua sudah sesuai rencana. Kinara mengakhiri panggilan. Ia menatap keluar jendela apartemennya, memandang keindahan malam kota yang dihiasi lampu-lampu. Ia tidak menyesali Gilang. Yang ia sesali adalah 5 tahun ia membuang waktu untuk berpura-pura menjadi seseorang yang lemah,
demi menjaga ego pria yang tidak pantas. Sekarang, waktunya sudah habis. Kisah Kinara yang sakit-sakitan berakhir hari ini. Besok, CEO Kinara yang berpendapatan 1 miliar rupiah per bulan akan bangkit dan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya, dan sebagai bonus, menjatuhkan Gilang dan Bu Maya dari singgasana kesombongan mereka. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain meremehkan usahanya, kekuatannya, dan terutama, hatinya. Kinara sudah siap untuk menikmati babak baru, babak yang akan membuat Gilang panik tak terhingga. Pagi itu, udara dipenuhi aroma kemenangan dan kesombongan. Gilang bangun dengan senyum lebar. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Stella. Hari di mana ia resmi menjadi pemilik tunggal semua aset mewah. Hari di mana ia menyingkirkan Kinara, wanita yang ia anggap penyakit dan beban. Ia sedang berada di sebuah hotel bintang 5, tempat ia dan Stella akan mengadakan resepsi mewah. Gilang melihat pantulan dirinya di cermin, merasa gagah dan sukses. Di benaknya, ia adalah pemenang sejati, seorang pria yang berhasil mempermainkan takdir dan menyingkirkan batu sandungan bernama Kinara. Sesaat sebelum ia beranjak untuk bersiap, ponselnya berdering dengan notifikasi berulang dari beberapa bank. Gilang mengabaikannya. Ia pikir itu hanya pesan promosi atau spam biasa di pagi hari. Namun, notifikasi itu terus berbunyi, mendesak. Dengan sedikit kesal, ia membuka aplikasi bank. Matanya langsung melebar, menatap layar ponsel seolah-olah layarnya baru saja mengeluarkan api. Saldo di rekening utama yang ia gunakan untuk operasional bisnisnya, saldo yang seharusnya berjumlah ratusan juta, tiba-tiba berubah menjadi angka yang sangat kecil, hanya menyisakan beberapa juta rupiah. Hal yang sama terjadi pada rekening tabungannya yang lain. Apa-apaan ini? Ada apa dengan bank sialan ini? Teriak Gilang, melempar ponselnya ke tempat tidur. Ia mengira ini adalah kesalahan sistem atau peretasan. Gilang mencoba menelepon manajer bank, tetapi tidak ada jawaban. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Bagaimana mungkin? Ia baru saja menarik uang dalam jumlah besar 2 hari lalu untuk biaya pernikahan ini. Saldo itu seharusnya aman. Ia mencoba menenangkan diri, mungkin hanya error sesaat. Di kamar lain, Stella juga sedang bersiap. Ia tampak berseri-seri dalam balutan gaun pengantinnya yang mahal. Ia merasa telah mencapai puncak hidupnya, menikahi pria kaya dan mendapatkan rumah mewah sebagai hadiah. Stella memamerkan cincin berlian barunya kepada makeup artisnya. Lihat ini hadiah dariku. Gilang bilang, rumah mewah itu sudah atas namaku. Aku akan menjadi nyonya besar di sana, katanya dengan bangga. Tiba-tiba, pintu kamar Stella didobrak Gilang. Wajah Gilang kini tidak lagi penuh kesombongan, melainkan pucat pasi, matanya memancarkan kepanikan. Stella, ada yang tidak beres. Semua saldo rekeningku ditarik. Hampir habis. Ini tidak mungkin. Gilang mencengkeram lengan Stella. Stella, yang tadinya tersenyum, kini mengerutkan keningnya. Apa? Ditarik? Siapa yang berani menarik uangmu di hari pernikahan kita? Gilang? Itu pasti Kinara. Wanita sakit-sakitan itu sedang balas dendam. Gilang menggelengkan kepala dengan panik. Tidak mungkin. Dia itu lumpuh, terbaring di rumah sakit. Dia tidak punya kuasa apa-apa. Lagi pula, ini rekening operasional perusahaanku, bukan rekening bersamanya. Gilang berjalan mondar-mandir di kamar, kepanikannya menular ke Stella. Pesta pernikahan akan dimulai dalam beberapa jam, dan ia baru menyadari bahwa ia tidak punya uang tunai yang cukup untuk membayar sisa tagihan hotel. Di tempat lain, Bu Maya, ibu Gilang, sedang bersiap-siap di rumah lamanya. Ia menelepon Gilang untuk mengucapkan selamat, suaranya dipenuhi kegembiraan. Anakku, hari ini adalah hari terbaik. Akhirnya kamu bebas dari wanita sialan itu. Ibu senang sekali kamu menikahi Stella. Gilang berusaha menenangkan suaranya agar tidak terdengar panik. Iya, Bu, terima kasih. Tapi, Bu, ada sedikit masalah teknis dengan bank. Ibu punya uang tunai di rumah tidak? Mungkin bisa Ibu kirimkan sedikit, nanti aku ganti. Gilang tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya. Ia takut Bu Maya akan mengamuk dan merusak hari pernikahannya. Saat Gilang dan Stella berjuang melawan kepanikan finansial yang tiba-tiba,
Kinara sedang menikmati pagi yang tenang di apartemen rahasianya. Ia sudah mendapatkan laporan dari Pak Dirga. Semua instruksi penarikan saldo telah berhasil dieksekusi tepat pukul 8 pagi. Kinara tersenyum puas. Itu adalah kejutan pagi yang sempurna. Ia duduk di kursi mewah di ruang kerjanya, ditemani Farah yang juga tampak bersemangat. Bagaimana reaksinya menurutmu, Farah? Tanya Kinara sambil meminum teh herbalnya. Farah tertawa kecil. Pasti Gilang sekarang sedang lari-lari seperti ayam kehilangan kepala. Dia pasti mengira ini adalah keajaiban. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa wanita penyakitan yang ia buang adalah dalang di balik semua ini. Farah memandang Kinara dengan bangga. Sekarang, saatnya kamu bersiap. Tim make up dan wardrobe akan tiba sebentar lagi. Kita harus membuat penampilanmu di wawancara eksklusif nanti malam menjadi bom yang sesungguhnya. Wawancara eksklusif itu adalah senjata rahasia Kinara. Ia diundang untuk berbicara tentang keberhasilan perusahaannya dan rencana ekspansi global. Ia setuju, dengan satu syarat. Wawancara itu harus ditayangkan pada jam siaran utama, dan ia akan mengungkapkan sedikit tentang kisah hidupnya. Tujuannya bukan hanya pamer kekayaan, tetapi untuk mengungkapkan identitas aslinya kepada Gilang dan Bu Maya secara publik, menghancurkan ilusi mereka bahwa ia adalah wanita yang lemah dan miskin. Sore harinya, acara pernikahan Gilang dan Stella dilangsungkan dengan gegap gempita. Namun, di balik senyum paksa Gilang, ada kecemasan yang terus menggerogoti. Ia terus-menerus melihat ponselnya, menunggu balasan dari bank atau pengacaranya, tetapi nihil. Ia terpaksa mengeluarkan sisa-sisa uang tunai yang ia miliki untuk membayar staf hotel dan vendor. Stella, meskipun merasakan ada yang tidak beres, berusaha bersikap tenang. Ia hanya fokus pada status barunya sebagai Nyonya Gilang dan janji rumah mewah yang menantinya. Saat Gilang dan Stella sedang berfoto-foto dengan tamu, Pak Dirga muncul di lobi hotel. Ia tidak datang sebagai tamu. Ia datang sebagai utusan Kinara. Pak Dirga menghampiri Gilang dengan langkah tenang namun tegas. Wajah Gilang langsung tegang. Pak Dirga? Ada apa? Anda datang sebagai tamu? Tanya Gilang, berusaha tersenyum. Pak Dirga tidak membalas senyuman itu. Tuan Gilang, saya datang atas nama klien saya, Nona Kinara. Saya sudah mengajukan gugatan cerai resmi hari ini, dan saya membawa surat panggilan pengadilan untuk Anda. Pak Dirga menyerahkan sebuah amplop tebal. Gugatan ini juga disertai dengan surat pemberitahuan pembekuan dan penarikan semua aset properti dan kendaraan atas nama perusahaan klien saya, yang selama ini Anda gunakan. Termasuk rumah yang Anda klaim sebagai milik Anda dan mobil sport yang Anda kendarai. Gilang merasa darahnya surut. Wajahnya berubah pucat, lebih pucat dari Kinara saat di rumah sakit. Apa? Itu tidak mungkin. Aset itu milikku. Kinara tidak punya uang sebanyak itu. Dia hanya wanita sakit-sakitan yang aku biayai. Serunya dengan nada tinggi. Pak Dirga menggelengkan kepala. Nona Kinara adalah CEO dari nama perusahaan Kinara, sebuah perusahaan teknologi yang saat ini bernilai triliunan rupiah. Semua aset yang Anda nikmati selama 5 tahun terakhir adalah aset perusahaan yang disamarkan melalui perjanjian pranikah yang Anda tanda tangani sendiri. Anda hanya memiliki hak guna, Tuan Gilang. Dan hak guna itu dicabut per hari ini, menyusul gugatan cerai atas tuduhan penelantaran dan penghinaan. Gilang mencengkeram amplop itu erat-erat. Ia melihat Stella yang berdiri di dekatnya, terkejut mendengar setiap kata dari Pak Dirga. Gilang berusaha bersikap tenang. Ini pasti ulah wanita itu. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku akan melawan di pengadilan. Pak Dirga hanya tersenyum dingin. Silakan, Tuan Gilang. Namun, saya ingin memberitahu Anda bahwa tim penyitaan properti akan melakukan tugas mereka besok pagi. Saya sarankan Anda dan Nyonya Stella untuk tidak menghabiskan malam ini di rumah mewah itu, karena statusnya sudah bukan milik Anda lagi. Selamat menikah, Tuan Gilang. Dan semoga Anda tidak kaget dengan apa yang akan Anda lihat di berita malam nanti. Pak Dirga berbalik dan pergi, meninggalkan Gilang yang kini benar-benar hancur, dikelilingi oleh tamu-tamu pernikahannya yang mulai berbisik-bisik. Stella mendekat dengan wajah marah. Gilang, ada apa ini? Rumah itu bukan milikmu. Kamu bohong padaku. Stella berteriak,
tidak peduli dengan tamu. Gilang mencoba menenangkan Stella, tetapi ia sendiri berada di ambang kehancuran. Hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, kini berubah menjadi bencana. Ia telah kehilangan semua uangnya, menghadapi gugatan cerai, dan yang paling memalukan, ia baru tahu bahwa Kinara, wanita yang ia sebut istri penyakitan, adalah seorang miliarder yang memegang kendali penuh atas hidupnya selama ini. Gilang kini menyadari, ia telah mencampakkan berlian demi batu kerikil, dan kini, berlian itu sedang menunggunya dengan cambuk hukum. Malam pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan bagi Gilang dan Stella berubah menjadi mimpi buruk yang tak terhindarkan. Setelah konfrontasi memalukan dengan Pak Dirga di lobi hotel, Gilang menarik Stella ke kamar. Emosi Gilang melonjak antara amarah, rasa malu yang membakar, dan kepanikan yang luar biasa. Ia menggebrak meja, menumpahkan minuman, dan berteriak seolah-olah seluruh dunia berkonspirasi melawannya. Stella, yang tadinya penuh cinta, kini terlihat murka. Gaun pengantinnya yang mahal terasa berat, mencerminkan nasib buruk yang baru ia rasakan. Gilang, katakan padaku kau tidak bercanda. Rumah itu bukan milikmu? Mobil-mobil itu? Tuntut Stella, suaranya tajam seperti pisau. Kau bilang Kinara adalah wanita miskin yang kau biayai. Kau pembohong besar. Gilang mencengkeram rambutnya dengan frustrasi. Aku tidak bohong. Aku yakin itu milikku. Aku yang membayar cicilannya. Aku yang mengurusnya. Ia mencoba meyakinkan Stella, tetapi suaranya bergetar. Hatinya mulai dipenuhi keraguan yang mematikan. Kata-kata Pak Dirga tentang Kinara sebagai CEO perusahaan teknologi triliunan rupiah menghantamnya seperti palu godam. Itu mustahil. Kinara yang sakit-sakitan, yang hanya sibuk dengan pekerjaan rumah dan buku-buku usang di kamarnya, mereka menghabiskan malam itu bukan dengan merayakan pernikahan, melainkan dengan berdebat panas dan saling menyalahkan. Stella marah karena merasa ditipu, ia menikahi Gilang karena kekayaannya yang ternyata palsu. Gilang marah karena ia baru menyadari bahwa selama 5 tahun, ia hanya menjadi boneka yang dibiayai oleh Kinara tanpa ia sadari. Pukul 10 malam, Gilang mencoba menelepon Bu Maya. Bu Maya, yang baru saja kembali dari pesta pernikahan dengan perasaan bangga yang meluap-luap, menjawab telepon dengan gembira. Ada apa? Nak? Kau pasti merindukan ibu, ya? Bagaimana malam pertama kalian? Gilang tidak bisa lagi menahan diri. Ibu harus ke rumah sekarang. Kita dalam masalah besar. Gilang menceritakan tentang kedatangan Pak Dirga, tentang gugatan cerai, dan yang paling parah, ancaman penyitaan rumah di pagi hari. Bu Maya yang tadinya tertawa riang, kini terdiam. Apa? Rumah itu disita? Itu tidak mungkin. Si Kinara itu hanya wanita tidak punya apa-apa. Jangan-jangan itu hanya gertakan. Gilang, kau jangan panik. Bukan gertakan, Bu. Pak Dirga bilang Kinara adalah CEO perusahaan teknologi. Dia punya aset triliunan. Kita harus ke sana sekarang dan mengambil semua barang berharga kita, Bu. Sebelum mereka datang. Gilang berteriak. Kepanikan Gilang membuat Bu Maya akhirnya sadar bahwa situasinya serius. Bu Maya bergegas meminta supir untuk mengantarnya ke rumah mewah yang kini akan dicabut kepemilikannya. Sementara itu, Kinara sedang melakukan fitting untuk wawancara televisi malam berikutnya di apartemen rahasianya. Ia melihat laporan dari Pak Dirga, Gilang dan Stella belum meninggalkan hotel, dan Bu Maya sedang dalam perjalanan menuju rumah itu. Kinara hanya tersenyum tipis. Gilang terlalu sombong untuk percaya bahwa ini nyata. Pak Dirga, biarkan mereka terkejut besok pagi. Esok paginya, Gilang dan Stella bergegas keluar dari hotel menuju rumah mewah itu. Mereka terkejut melihat sebuah truk besar dengan logo tim penyitaan properti sudah terparkir di depan gerbang. Gilang berlari keluar dari taksi, wajahnya kusut dan matanya merah karena kurang tidur. Hei, kalian mau apa? Ini rumahku. Kalian tidak boleh masuk. Teriak Gilang kepada 2 petugas berbadan tegap yang sedang membuka gembok gerbang. Salah satu petugas, yang bertindak sebagai kepala tim, menunjukkan surat perintah penyitaan dari pengadilan yang ditandatangani oleh Pak Dirga. Maaf, Tuan. Berdasarkan surat ini, properti ini dan semua isinya adalah aset perusahaan, nama perusahaan Kinara,
dan kami diperintahkan untuk melakukan penarikan dan pengosongan per hari ini. Anda tidak punya hak hukum atas properti ini lagi. Gilang merobek surat itu. Tidak. Ini tipuan. Aku akan telepon pengacaraku. Kalian tidak bisa melakukan ini. Tiba-tiba, Bu Maya tiba di lokasi. Melihat putranya berdebat dengan petugas, ia langsung melompat dari mobil. Berhenti. Jangan sentuh rumah ini. Anak saya adalah pemiliknya. Di mana Kinara sialan itu? Suruh dia keluar dan hadapi saya, teriak Bu Maya dengan histeris. Kepala tim penyitaan tetap tenang. Kami hanya menjalankan perintah pengadilan, Nyonya. Jika Anda tidak kooperatif, kami terpaksa memanggil polisi. Gilang, Bu Maya, dan Stella bergegas masuk rumah, mencoba mengambil barang-barang berharga mereka. Namun, mereka terhenti di ruang tamu. Mereka melihat Farah, sahabat Kinara, duduk santai di sofa ruang tamu yang mewah, ditemani oleh Pak Dirga dan beberapa pengawal pribadi yang tegap. Farah tersenyum sinis. Selamat pagi, Tuan Gilang, Nyonya Stella, dan Bu Maya, sapa Farah dengan nada ramah yang dibuat-buat. Selamat atas pernikahan kalian. Sayang sekali, kalian menikah di saat yang salah. Kami di sini untuk mengambil hadiah pernikahan yang tertunda dari Kinara. Gilang menunjuk Farah dengan jari gemetar. Farah, kau pasti kaki tangan Kinara. Di mana istriku? Suruh dia datang. Aku mau bicara dengannya. Farah menyesap kopi panasnya. Kinara tidak ada di sini, Gilang. Ia sedang sibuk. Dia tidak punya waktu untuk drama klasteri seperti ini. Dia seorang CEO, ingat? Tapi dia menitipkan pesan. Semua barang pribadi Gilang akan dimasukkan ke dalam 4 buah kardus dan diletakkan di pinggir jalan. Sisanya adalah aset perusahaan yang harus kami sita. Bu Maya berteriak histeris. Barang-barang pribadi? Tidak. Perabotan ini, pernak-pernik ini, vas ini, semua ini milik kami. Kami yang menikmatinya. Pak Dirga melangkah maju. Maaf, Bu Maya. Semua perabotan, lukisan, perangkat elektronik, bahkan vas bunga di atas meja itu, semuanya tercatat sebagai inventaris kantor pusat yang disamarkan. Semuanya dibeli atas nama perusahaan Kinara. Tuan Gilang hanya berhak atas pakaian, alat cukur, dan sikat giginya. Itu saja. Gilang merasa dunianya runtuh. Ia menoleh ke Stella, yang kini menatapnya dengan pandangan jijik dan marah. Stella menyadari Gilang benar-benar tidak punya apa-apa. Seluruh kekayaan yang ia banggakan hanyalah properti pinjaman. Kau pembohong, Gilang. Kau bilang kau kaya. Kau bilang kau pengusaha sukses. Ternyata kau hanyalah gigolo yang dibiayai istrimu yang kau sebut, penyakitan, itu. Stella melepas cincin berliannya dan melemparnya ke wajah Gilang. Aku tidak mau tahu lagi denganmu. Aku cerai. Stella berlari keluar dari rumah, meninggalkan Gilang yang kini terperosok dalam keputusasaan ganda. Ia ditinggalkan oleh istri baru di hari penyitaan, dan semua kekayaannya lenyap dalam sekejap mata. Bu Maya memeluk Gilang, berteriak-teriak kepada Farah dan Pak Dirga. Tolong, jangan ambil rumah ini, kami tidak punya tempat tinggal lagi. Kinara jahat, kenapa dia tega melakukan ini? Dia wanita tak punya hati. Farah bangkit, menatap Bu Maya dan Gilang dengan mata dingin. Anda bertanya kenapa? Tanyakan itu pada diri Anda sendiri, Bu Maya. Anda dan putra Anda telah menghina Kinara di saat ia paling rapuh. Anda memanggilnya wanita sialan dan beban. Anda menertawakannya saat dia di rumah sakit. Apa yang Kinara lakukan sekarang, ini bukan kejahatan. Ini adalah keadilan hukum yang disajikan dengan harga 1 miliar rupiah per bulan. Di tengah kekacauan itu, Gilang yang sudah putus asa mengeluarkan ponselnya, menelepon Kinara dengan nomor baru. Ia ingin memohon, mengemis, meminta Kinara untuk membatalkan semua ini. Panggilan panik dari mantan suami yang terkejut akhirnya terjadi. Kinara, ini aku, Gilang, tolong. Hentikan semua ini, aku mohon. Aku tahu aku salah. Jangan ambil rumah ini dariku. Aku akan membatalkan pernikahan dengan Stella. Aku akan kembali padamu. Aku akan merawatmu.
Gilang memohon, suaranya dipenuhi tangisan. Di sisi lain, Kinara, yang sedang dirias untuk wawancara televisi, hanya memegang ponselnya dengan tenang. Kembali padaku, merawatku. Kinara tertawa, tawa yang bukan lagi tawa kesakitan, melainkan tawa kemenangan. Aku tidak butuh perawat, Gilang. Aku butuh kebebasan. Rumah itu sudah disita. Stella sudah meninggalkanmu. Dan tahukah kamu? Aku sudah tidak sakit lagi. Ternyata sumber penyakitku adalah kamu. Kinara, aku mohon. Kalau bukan rumah, setidaknya uangku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kinara diam sejenak. Uangmu? Uang itu tidak pernah menjadi milikmu, Gilang. Itu milik perusahaanku. Kamu hanya meminjamnya. Dan pinjaman itu sudah aku tarik kembali. Sekarang, aku minta kamu dan Bu Maya segera pergi dari rumah itu sebelum petugas keamanan menyeret kalian keluar. Selamat menikmati kehidupan barumu yang sesungguhnya, Gilang. Hidup tanpa topeng dan tanpa uangku. Kinara menutup teleponnya, senyum puas terukir di bibirnya. Gilang menjatuhkan ponselnya. Ia menoleh ke arah Farah dan Pak Dirga, wajahnya penuh penyesalan. Ia baru saja kehilangan segalanya, dan yang paling menyakitkan, ia baru saja mengemis kepada wanita yang 2 hari lalu ia hinakan sebagai istri penyakitan. Kekacauan di rumah mewah Kinara berakhir dengan pengusiran yang menyakitkan. Gilang dan Bu Maya dipaksa keluar dari rumah yang selama ini menjadi simbol kemewahan dan kesombongan mereka. Mereka berdiri di pinggir jalan, di samping 4 kardus lusuh berisi barang-barang pribadi Gilang yang tersisa. Wajah mereka penuh debu kekalahan dan rasa malu yang tak tertahankan. Bu Maya menangis histeris, tidak terima dengan perlakuan yang ia dapatkan. Gilang, ini tidak adil. Bagaimana mungkin wanita itu punya uang sebanyak itu? Dia pasti bersekongkol dengan setan. Kita tidak bisa tinggal di mana. Nak, ibu tidak mau tinggal di tempat kumuh, teriak Bu Maya, memukul dada Gilang. Gilang, yang masih terpukul oleh pengkhianatan Stella dan kenyataan pahit bahwa ia hanya seorang pria tanpa harta, kini tidak punya pilihan selain menghadapi kemarahan ibunya. Tenang, Bu. Kita akan cari pengacara lain. Pengacara yang lebih hebat dari Pak Dirga. Kita akan lawan Kinara di pengadilan. Serunya, meskipun suaranya sendiri terdengar putus asa. Mereka akhirnya terpaksa menyewa taksi menuju rumah kontrakan sederhana yang dulu pernah ditinggali Gilang sebelum menikah dengan Kinara. Rumah itu adalah satu-satunya properti yang benar-benar atas nama Gilang, peninggalan dari mendiang ayahnya, dan kondisinya jauh dari kemewahan yang mereka nikmati selama 5 tahun terakhir. Bu Maya terus mengeluh dan menyalahkan Kinara sepanjang perjalanan. Mereka tiba di kontrakan yang sempit dan berdebu itu, disambut oleh kegelapan dan keheningan yang mencekam. Kontrakan itu sangat kontras dengan villa mewah yang baru saja mereka tinggalkan. Sementara Gilang dan Bu Maya terperosok dalam keputusasaan, Kinara sedang sibuk mempersiapkan penampilan publiknya. Ia tidak lagi terbaring lemah. Dalam balutan gaun malam yang elegan dan riasan yang sempurna, Kinara tampak seperti Dewi Kemenangan. Farah, sahabatnya, menemaninya dengan tatapan kagum. Wawancara eksklusif itu dijadwalkan tepat pada waktu tayang utama, saat sebagian besar masyarakat, termasuk Gilang dan Bu Maya, akan duduk di depan televisi. Apakah ini sudah cukup? Farah? Apakah aku terlihat seperti CEO yang kejam? Tanya Kinara, tersenyum sinis. Farah menggeleng. Kamu terlihat seperti CEO yang adil. Kamu memberikan keadilan pada dirimu sendiri, Kinara. Dan di saat yang sama, kamu memberikan Gilang dan Bu Maya pelajaran paling mahal dalam hidup mereka. Farah memberikan sebuah kalung berlian kepada Kinara. Ini kalung keberuntunganmu. Saatnya menunjukkan mahkota aslimu. Di studio televisi yang gemerlap, Kinara diwawancarai oleh seorang pembawa acara terkenal. Wawancara itu berjalan lancar, membahas tentang strategi bisnis perusahaannya yang revolusioner. Hingga akhirnya, sang pewawancara beralih ke topik pribadi. Kinara, Anda adalah seorang wanita luar biasa dengan karir yang spektakuler. Namun, kami dengar ada sedikit gejolak dalam kehidupan pribadi Anda belakangan ini. Apakah Anda bersedia berbagi sedikit dengan para pemirsa? Kinara menarik napas, sorot matanya yang tajam menembus kamera, seolah berbicara langsung kepada Gilang dan Bu Maya. Tentu.
Saya akan berbagi, karena saya percaya ini adalah pelajaran penting bagi banyak wanita di luar sana, ujar Kinara dengan suara tenang dan berwibawa. Selama 5 tahun, saya hidup di bawah bayang-bayang seorang pria yang tidak pernah tahu nilai saya. Saya memilih untuk menyembunyikan identitas dan kekayaan saya, agar tidak melukai egonya. Saya membiarkannya menikmati rumah, mobil, dan kemewahan yang sebenarnya saya biayai. Dan bagaimana tanggapan pria itu? Tanya pewawancara itu, dengan intonasi dramatis. Pria itu? Ia menyebut saya, istri penyakitan, menelantarkan saya di ranjang rumah sakit, dan mengklaim semua aset perusahaan saya untuk diberikan kepada wanita lain. Ia menantang saya. Ia berkata bahwa semua aset itu sudah diambil dariku. Jawab Kinara. Ia lalu tersenyum, senyum yang membuat seisi studio terdiam. Saya menerima tantangannya. Saya hanya butuh 2 hari untuk mengambil kembali semua yang menjadi milik saya. Saya menarik semua pinjaman, mencabut hak guna aset perusahaan, dan menggugat cerai. Dan yang paling penting, saya melakukan ini sambil tersenyum, karena saya tahu, dia baru saja kehilangan wanita yang memberinya kehidupan 1 miliar per bulan. Kinara menutup ceritanya dengan pesan yang kuat, jangan pernah meremehkan seorang wanita. Terkadang, keheningan dan kelembutan adalah topeng dari kekuatan terbesar. Begitu topeng itu dibuka, kalian akan menyaksikan konsekuensi dari penghinaan. Sementara itu, di rumah kontrakan yang suram, Gilang dan Bu Maya sedang menonton wawancara tersebut di televisi tua mereka. Mereka terdiam, menatap layar dengan mata melotot. Wajah Kinara yang bersinar, gaunnya yang mewah, dan pengakuannya tentang pendapatan 1 miliar rupiah per bulan menghantam mereka seperti badai. Gilang, itu Kinara. Dia bilang dia yang punya perusahaan itu. Dia yang membiayai kita selama ini. Bu Maya berteriak. Suaranya kini dipenuhi ketakutan, bukan lagi kemarahan. Gilang tidak bisa berkata-kata. Ia melihat wanita yang 2 hari lalu ia hinakan, kini duduk di singgasana kemuliaan, mengenakan mahkota kekayaan yang tak terbayangkan. Gilang menyadari betapa bodohnya ia. Ia tidak hanya mencampakkan seorang istri yang setia, tetapi juga sumber kekayaan dan kenyamanannya. Kepanikan Gilang kini berubah menjadi penyesalan yang mendalam dan memuakkan. Semua kata-kata kejam yang ia ucapkan di rumah sakit kini berputar-putar di kepalanya, menjadi bukti kebodohannya sendiri. Ini tidak mungkin, Bu. Ini pasti tipuan. Dia hanya ingin balas dendam. Dia mau membuat kita terlihat bodoh di depan umum. Gilang mencoba menyangkal, tetapi suaranya pecah. Ia tahu jauh di lubuk hatinya, semua yang dikatakan Kinara adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Tepat saat wawancara itu berakhir, ponsel Gilang berdering. Itu adalah nomor Pak Dirga. Gilang ragu-ragu mengangkatnya. Halo? Suara Pak Dirga terdengar tenang di seberang sana. Tuan Gilang, saya harap Anda dan Bu Maya menyaksikan wawancara Nona Kinara. Saya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa gugatan cerai dan penarikan aset akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dan sebagai informasi tambahan, tim kami baru saja mengambil 2 mobil sport yang Anda parkir di depan rumah kontrakan itu. Kendaraan itu juga aset perusahaan. Silakan nikmati siaran ulang wawancara Nona Kinara, itu adalah satu-satunya hiburan yang tersisa untuk Anda. Pak Dirga menutup teleponnya, tanpa memberi Gilang kesempatan untuk merespons. Gilang menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ia berlari keluar rumah kontrakan. Di depan rumah itu, 2 mobil derek besar baru saja membawa pergi 2 mobil sport kesayangannya. Mobil-mobil itu adalah lambang harga dirinya. Sekarang, mereka lenyap. Gilang berteriak, suaranya hancur. Ia tidak hanya kehilangan rumah dan uang, ia kini bahkan tidak punya kendaraan yang layak. Ia benar-benar kembali ke titik nol, tetapi kali ini, tanpa harga diri. Bu Maya berlari keluar, melihat mobil-mobil itu dibawa pergi. Ia memeluk Gilang. Nak, kita harus memohon padanya. Kita harus minta maaf. Kita harus mendapatkan wanita itu kembali. Dialah satu-satunya harapan kita. Gilang menatap langit malam yang gelap, air matanya bercampur dengan keringat. Ia baru saja menyadari bahwa hadiah pernikahan yang ia terima dari Kinara bukanlah rumah mewah, tetapi penyitaan total atas seluruh hidupnya. Kinara telah menang, bukan dengan drama,
tetapi dengan kekuasaan yang tak terbayangkan. Ia telah menjatuhkan Gilang dari puncak kesombongan ke dasar kemiskinan dan penyesalan yang abadi. Gilang tahu, malam ini ia tidur sebagai pria yang paling menyesal di dunia, sementara Kinara tidur sebagai CEO yang paling kuat. Pagi hari setelah penyitaan mobil-mobil mewah itu, Gilang terbangun di rumah kontrakan yang panas dan sempit dengan sensasi mual yang tak tertahankan. Ia mencoba mencerna mimpi buruk yang ternyata adalah kenyataan pahit. Ia, Gilang, pria yang sombong dan penuh percaya diri, kini jatuh miskin. Di sampingnya, Bu Maya masih tertidur dengan wajah sembab dan memeluk tas berisi perhiasan imitasi yang ia yakini bernilai tinggi, padahal sebagian besar juga dibeli oleh Kinara sebagai inventaris properti. Kepanikan finansial Gilang mencapai puncaknya. Ia tidak hanya kehilangan aset, tetapi juga reputasi. Pagi itu, ia mencoba menghubungi beberapa rekan bisnisnya untuk meminjam uang, tetapi semua panggilan tidak direspons. Beberapa rekan bahkan mengirim pesan singkat yang isinya menanyakan tentang wawancara Kinara di televisi semalam, disertai dengan emoji-emoji sindiran. Gilang menyadari, Kinara tidak hanya menyerangnya secara hukum, tetapi juga secara sosial. Gilang turun dari tempat tidur yang reot dan menemukan meja dapur kosong. Ia membuka kulkas kecil yang berisik. Isinya hanya air minum dan sepotong keju kering. Ia merasakan perutnya keroncongan. Di rumah mewah dulu, ia terbiasa dengan sarapan mewah yang disiapkan Kinara atau pelayan. Kini, ia harus berjuang untuk secangkir kopi instan. Sementara Gilang dilanda depresi dan kelaparan, Bu Maya bangun dengan mata nanar. Gilang, kita tidak bisa begini. Ibu harus melakukan sesuatu. Kita harus menemuinya. Kita harus memohon di depan kakinya. Seru Bu Maya. Gilang menggelengkan kepala. Tidak ada gunanya, Bu. Pak Dirga sudah bilang, dia tidak mau bertemu. Dia hanya mau berurusan lewat pengacara. Kinara benar-benar sudah berubah. Dia kejam, Bu. Dia bukan wanita yang kita kenal. Dia kejam karena kamu yang membuatnya begitu. Gilang, balas Bu Maya dengan nada tinggi, meskipun ia tahu ia juga bersalah. Kalau saja kamu tidak mencampakkannya saat dia sakit. Kalau saja kita tidak menghina dia. Kita tidak akan ada di sini. Penyesalan itu mulai merayap di hati Bu Maya. Bukan karena hati nurani, melainkan karena konsekuensi finansial yang harus mereka tanggung. Di tengah perdebatan mereka, televisi tua di sudut ruangan menyala. Farah, sahabat Kinara, muncul di layar dalam sebuah acara talk show pagi yang populer. Farah diundang untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang kasus perceraian Kinara yang sedang viral. Gilang dan Bu Maya seketika terdiam. Mereka menatap televisi dengan mata terbelalak, wajah mereka pucat pasi. Farah, dengan penampilan modis dan penuh percaya diri, duduk di sofa studio yang elegan. Selamat pagi, Farah. Kasus perceraian sahabat Anda, Kinara, benar-benar menggemparkan publik. Bisakah Anda mengonfirmasi, apakah benar Tuan Gilang sudah diceraikan dan kehilangan semua aset yang ia banggakan? Tanya pembawa acara. Farah tersenyum tenang. Betul sekali. Kinara sudah menggugat cerai dan semua aset, termasuk rumah, kendaraan, dan bahkan sebagian besar uang tunai yang dipegang Tuan Gilang, sudah ditarik kembali atas nama perusahaan Kinara. Saya ingin meluruskan satu hal. Tuan Gilang selalu menganggap dirinya pemilik tunggal aset itu, padahal ia hanya pengelola, sementara yang dibiayai oleh Kinara. Wajah Gilang di rumah kontrakan itu semakin pucat. Bu Maya mencengkeram lengan putranya erat-erat. Gilang tahu, setiap kata yang keluar dari mulut Farah adalah paku yang menancap di peti mati reputasinya. Pembawa acara melanjutkan, kami juga mendengar kabar, Nyonya Kinara ditinggalkan di rumah sakit dan dihina oleh mantan suaminya. Apakah Anda memiliki bukti untuk mendukung klaim ini? Farah mengangguk. Tentu saja. Kami punya bukti video dan rekaman suara saat Tuan Gilang datang ke rumah sakit, menghina Kinara sebagai istri penyakitan, dan mengumumkan pengambil alihan aset. Kami akan menyerahkan semua bukti ini ke pengadilan, tapi untuk memberikan pelajaran kepada publik, Kinara mengizinkan saya untuk memutar sedikit rekaman suara itu. Jeda dramatis. Kemudian, suara Gilang yang sinis dan penuh penghinaan terdengar jelas di seluruh Indonesia. Woi istri penyakitan, aku sudah mengajukan cerai. Rumah mewah dan semua aset sudah kuambil dan kuserahkan ke calon istriku yang baru haha.
Gilang dan Bu Maya tersentak di sofa. Rekaman itu adalah aib yang tak terhindarkan. Gilang menutup telinganya. Tidak. Matikan. Matikan televisi itu, Bu, teriaknya. Namun, Bu Maya terpaku, tidak mampu bergerak. Ia melihat wajah Gilang yang dulu sombong, kini terpampang jelas di televisi sebagai pria kejam dan pembohong. Pembawa acara menghela napas. Sungguh kejam. Jadi, bisa dibilang, Tuan Gilang telah kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya, dalam waktu kurang dari 48 jam, hanya karena meremehkan istrinya yang ternyata seorang miliarder. Farah menatap kamera dengan tatapan serius. Tepat. Kinara tidak bertindak karena emosi. Ia bertindak karena prinsip. Ia ingin menunjukkan bahwa kekayaan, kekuasaan, dan kebebasan adalah miliknya, dan tidak ada pria yang berhak merampasnya dengan cara yang menghinakan. Tuan Gilang mendapat apa yang pantas ia dapatkan. Ia kehilangan semuanya karena kesombongan dan kebutaannya terhadap nilai seorang wanita. Setelah Farah selesai berbicara, Gilang merasakan tatapan membenci dari Bu Maya. Bu Maya berdiri, menunjuk Gilang dengan jari gemetar. Kamu yang menghancurkan kita, Gilang. Semua karena mulutmu yang kotor. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Ibu malu. Ibu sangat malu. Gilang mencoba membela diri. Aku tidak tahu, Bu. Aku bersumpah aku tidak tahu dia sekaya itu. Dia selalu berpakaian sederhana, selalu bilang dia sakit. Mana mungkin aku tahu. Itu karena kamu tidak pernah peduli padanya. Balas Bu Maya. Kamu hanya peduli pada dirimu sendiri. Sekarang, seluruh Indonesia tahu siapa kita. Kita adalah bahan tertawaan. Keesokan harinya, Gilang dan Bu Maya tidak punya pilihan selain mencari pekerjaan. Gilang yang dulunya pengusaha dan pemilik perusahaan, kini hanya bisa melamar pekerjaan sebagai pengemudi daring dengan mobil sewaan seadanya. Sementara Bu Maya, yang dulunya nyonya sosialita yang selalu berkunjung ke butik dan salon mahal, kini harus menerima kenyataan pahit bekerja sebagai penjaga toko kelontong di sudut kota. Setiap hari, mereka harus menelan rasa malu. Beberapa pelanggan mengenali mereka dari wawancara Kinara dan talk show Farah, memberikan tatapan iba atau bahkan sindiran tajam. Gilang dan Bu Maya menyadari, pembalasan Kinara bukanlah tentang uang, melainkan tentang penghinaan. Kinara membalas penghinaan mereka di depan umum, di hadapan seluruh negeri, memastikan bahwa harga diri mereka hancur berkeping-keping. Mereka kini hidup dalam penyesalan yang mendalam, menyadari bahwa wanita yang mereka buang dengan kejam adalah satu-satunya pelindung dan sumber kemewahan mereka. Gilang setiap hari hanya bisa melihat foto Kinara di internet, membandingkan Kinara yang dulu lemah dengan Kinara yang kini tampil bersinar di panggung dunia bisnis. Penyesalan itu adalah penyakit yang jauh lebih mematikan daripada kelelahan yang pernah diderita Kinara. 3 minggu berlalu sejak Kinara menggugat cerai dan Gilang kehilangan segalanya. Hari ini adalah hari pertama sidang perceraian mereka. Atmosfer di ruang sidang pengadilan terasa mencekam, dipenuhi wartawan dan mata publik yang penasaran, tertarik pada drama perselingkuhan, penghinaan, dan kekayaan tersembunyi yang menjadi viral. Kinara datang dengan dikawal ketat oleh pengawal pribadi dan didampingi oleh Pak Dirga, pengacara andalannya, serta Farah, sahabat setianya. Kinara mengenakan setelan formal berwarna gelap yang memancarkan aura kekuasaan dan ketenangan. Ia duduk tegak, memandang lurus ke depan, tidak memberikan sedikitpun perhatian pada mantan suaminya. Di sisi lain, Gilang dan Bu Maya tiba di pengadilan dengan penampilan yang jauh berbeda. Gilang terlihat lesu, mengenakan setelan usang yang sudah tidak pas lagi di badannya. Bu Maya, yang biasanya tampil glamor, kini hanya mengenakan pakaian sederhana dan mencoba menyembunyikan wajahnya dari sorotan kamera. Mereka berdua didampingi oleh seorang pengacara muda yang terlihat kurang berpengalaman, yang terpaksa Gilang sewa dengan sisa-sisa uang terakhirnya. Saat sidang dimulai, Gilang mencoba menatap Kinara, berharap menemukan sedikitpun kehangatan atau rasa iba di mata mantan istrinya. Namun, yang ia temukan hanyalah mata yang dingin, tegas, dan penuh perhitungan seorang pebisnis. Hati Gilang menciut. Ia menyadari, Kinara yang ia kenal, Kinara yang lemah dan penurut, telah mati. Sesi pertama didominasi oleh presentasi dari Pak Dirga. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, Pak Dirga membacakan detail tuntutan cerai,
yang mencakup penelantaran, kekerasan verbal yang menghinakan, dan pengkhianatan di saat Kinara sakit. Ia memutar rekaman suara Gilang yang menghina Kinara di rumah sakit, membuat seisi ruang sidang hening. Pengacara Gilang mencoba menanggapi dengan argumen bahwa Gilang hanya sedang stres dan rekaman itu dipotong. Namun, dampaknya sudah terlanjur merusak. Kemudian, tibalah bagian paling krusial, pengungkapan detail finansial dan aset. Pak Dirga menunjukkan bukti-bukti tak terbantahkan. Perjanjian pranikah yang ditandatangani Gilang, yang menyatakan bahwa semua aset yang diperoleh melalui bisnis pribadi Kinara adalah milik Kinara sepenuhnya. Kemudian, Pak Dirga mulai membeberkan identitas Kinara yang sebenarnya. Yang Mulia Hakim, ujar Pak Dirga, klien saya, Nyonya Kinara, selama ini menyembunyikan identitas aslinya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Beliau adalah CEO dan pemilik tunggal dari perusahaan teknologi Innovatech Global, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang artificial intelligence dan memiliki proyek bernilai triliunan rupiah. Di galeri publik, terdengar bisikan heboh. Gilang dan Bu Maya terkejut bukan kepalang. Meskipun mereka sudah melihatnya di televisi, mendengarnya di ruang sidang dengan bukti-bukti legal yang sah, terasa seperti dihantam gelombang tsunami. Pak Dirga memproyeksikan laporan keuangan Kinara di layar besar. Pendapatan bersih bulanan Nyonya Kinara mencapai rata-rata 1 miliar rupiah. Semua properti yang diklaim Tuan Gilang sebagai miliknya, rumah mewah, kendaraan, rekening investasi, semuanya dibeli oleh Nyonya Kinara melalui dana perusahaan sebagai aset inventaris, yang kemudian disamarkan kepemilikannya agar Tuan Gilang merasa nyaman. Gilang bangkit dari kursinya dengan wajah marah dan putus asa. Bohong. Itu tipuan. Kalau dia kaya, kenapa dia selalu bilang dia sakit? Kenapa dia selalu berpakaian seperti orang biasa? Teriak Gilang, air mata mengalir di pipinya. Hakim mengetuk palu, meminta ketenangan. Kinara menatap Gilang, dan untuk pertama kalinya ia berbicara langsung kepada Gilang di ruang sidang. Aku sakit karena aku terlalu lelah menutupi kebohonganmu dan membiayai egomu. Gilang, kata Kinara, suaranya pelan tetapi menusuk. Aku berpakaian sederhana karena aku ingin kamu mencintai aku, bukan uangku. Tapi kamu bahkan tidak bisa mencintai aku saat aku sakit. Kamu hanya peduli pada uang yang kamu kira milikmu. Gilang mencoba menyerang balik, tapi kamu menipuku. Kamu merahasiakan semua ini dariku. Pak Dirga segera memotong. Tuan Gilang, Nyonya Kinara tidak menipu Anda. Anda sendiri yang menipu diri sendiri. Di depan hukum, Anda menandatangani perjanjian yang dengan jelas memisahkan aset. Klien saya hanya menjaga privasinya. Justru Anda yang melakukan penelantaran dan mencoba mencuri aset perusahaan klien saya. Pengacara Gilang mencoba mempertahankan bahwa Kinara harus membayar uang ganti rugi karena kerugian emosional yang dialami Gilang akibat penipuan identitas ini. Namun, Pak Dirga dengan cepat menepisnya. Kerugian emosional? Klien saya yang seharusnya menuntut kerugian emosional. Tuan Gilang yang menghinanya sebagai penyakitan saat ia sedang berjuang melawan stres kerja yang ekstrim. Kami punya bukti video. Kami punya bukti bahwa Tuan Gilang menikah lagi 2 hari setelah menggugat cerai. Kami punya bukti bahwa Tuan Gilang tidak pernah tahu, apalagi berkontribusi, pada kekayaan Nyonya Kinara, ujar Pak Dirga, menyajikan dokumen transfer bank yang menunjukkan semua uang Gilang berasal dari rekening perusahaan Kinara. Kinara kemudian berdiri. Ia berbicara kepada hakim, tetapi tatapannya sekali lagi tertuju pada Gilang dan Bu Maya. Yang Mulia, saya hanya ingin bercerai dengan hormat. Saya tidak menuntut apa-apa dari Tuan Gilang. Saya hanya ingin dia mengembalikan sisa-sisa aset yang sempat ia coba ambil, dan menjauhi saya. Saya telah kehilangan 5 tahun hidup saya, karena mencoba mencintai seorang pria yang hanya mencintai uang. Saya hanya ingin memulai hidup saya yang sesungguhnya. Dan saya harap, kisah saya ini menjadi pelajaran bagi semua orang. Jangan pernah meremehkan wanita yang tampaknya lemah. Karena ketika ia memutuskan untuk berdiri tegak, tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Gilang dan Bu Maya tertunduk. Wajah mereka merah karena malu. Mereka menyadari di depan pengadilan, mereka tidak punya dasar argumen apapun. Gilang adalah pria yang diceraikan karena penelantaran, kekerasan verbal, dan pengkhianatan, dan yang paling memalukan, ia adalah pria yang diungkapkan di depan umum bahwa selama ini ia hidup dari uang wanita yang ia hina.
Sidang ditunda untuk keputusan final. Kinara bergegas keluar, dikerubungi wartawan. Ia hanya memberikan senyuman misterius. Gilang dan Bu Maya, ditinggalkan sendirian di ruang sidang yang perlahan kosong, kini hanya bisa saling menyalahkan. Ini semua salahmu, Bu. Kenapa Ibu selalu meremehkan dia? Sekarang kita sudah dicap sebagai pencuri dan penipu oleh seluruh negeri. Teriak Gilang, suaranya serak. Aku? Kamu yang selingkuh, Gilang. Kamu yang meninggalkannya saat dia sakit. Kamu yang terlalu buta untuk melihat siapa dia sebenarnya. Balas Bu Maya, air matanya tumpah. Keduanya menyadari bahwa pengadilan ini bukan hanya mengakhiri pernikahan mereka, tetapi juga secara resmi mengakhiri reputasi dan kehidupan mewah mereka. Kinara telah menang total, membuktikan bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada status yang dipinjam, tetapi pada kecerdasan dan kerja keras yang diremehkan. Saya akan memastikan narasi bab 8 ini mencapai minimal 1.500 kata, konsisten dengan gaya sinetron, dan melanjutkan alur cerita secara progresif tanpa ada pengulangan detail dari bab-bab sebelumnya. Saya akan fokus pada upaya Gilang dan Bu Maya untuk melakukan konfrontasi langsung terakhir dengan Kinara, dan penyesalan mereka yang sesungguhnya. Saya juga akan terus mengganti kata MA Mama dengan Bu Ibu. Bab 8, konfrontasi terakhir dan air mata penyesalan. Setelah sidang perceraian pertama yang menghancurkan, Gilang dan Bu Maya berada di titik terendah dalam hidup mereka. Pemberitaan media tentang sidang itu semakin memperburuk keadaan. Gilang dipecat dari pekerjaan pengemudi daringnya setelah atasan mengetahui kasusnya yang viral. Bu Maya diberhentikan dari toko kelontong karena pelanggan merasa tidak nyaman dan terus membicarakan aibnya. Mereka kini benar-benar tidak punya pekerjaan, uang, dan reputasi. Hidup di rumah kontrakan sempit itu terasa seperti penjara, dipenuhi bau apak dan rasa penyesalan yang mendalam. Gilang dan Bu Maya menyadari satu hal, mereka tidak bisa melanjutkan hidup tanpa memohon ampun secara langsung kepada Kinara. Mereka memutuskan untuk melakukan konfrontasi terakhir, bukan untuk meminta aset kembali, tetapi untuk mengemis belas kasihan dan mungkin, bantuan finansial sekecil apapun. Mereka menyusun rencana untuk menunggu Kinara di depan kantor pusat Innovatech Global, perusahaan teknologi triliunan rupiah milik Kinara, yang kini menjadi simbol kekuasaan mantan istrinya. Di tengah hari, Gilang dan Bu Maya berdiri di trotoar yang ramai, di seberang gedung pencakar langit yang mewah. Gilang mengenakan kemeja yang sudah lusuh, dan Bu Maya terlihat tua dan rapuh. Mereka menunggu selama berjam-jam, di bawah tatapan aneh orang-orang yang mengenali mereka dari televisi. Tepat menjelang sore, sebuah rombongan mobil mewah berhenti di depan gedung. Kinara keluar dari mobil utamanya, dikelilingi oleh Pak Dirga, Farah, dan pengawal pribadi berbadan tegap. Kinara tampak elegan dan berwibawa, mengenakan kacamata hitam yang menyembunyikan tatapan dinginnya. Melihat Kinara, Gilang dan Bu Maya segera berlari menyeberang jalan, menerobos kerumunan. Pengawal Kinara segera menghadang mereka, tetapi Gilang dan Bu Maya terus meronta. Kinara, tunggu. Aku mohon, teriak Gilang, suaranya pecah. Kinara menghentikan langkahnya. Ia melepaskan kacamata hitamnya, menatap Gilang dan Bu Maya dengan tatapan datar yang menusuk. Ia mengisyaratkan kepada pengawalnya untuk mundur sejenak, memberikan panggung untuk drama terakhir ini. Mau apa kalian ke sini, Gilang? Bukankah kita sudah sepakat berurusan lewat pengadilan? Tanya Kinara, suaranya tenang, kontras dengan wajah Gilang yang penuh air mata. Gilang berlutut di hadapan Kinara, sebuah pemandangan yang memalukan bagi pria yang dulunya sangat sombong itu. Kinara, aku mohon, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku pria terbodoh di dunia. Aku mencampakkan berlian demi kekosongan. Gilang menangis terseduh-seduh. Aku tidak tahu kau sekaya ini. Aku buta karena keangkuhanku. Aku minta maaf atas semua kata-kata kejam itu. Aku mohon, aku tidak meminta kembali rumah itu, tapi tolong, berikan aku pekerjaan. Aku tidak punya apa-apa lagi, Kinara. Ibu juga sudah tidak punya pekerjaan. Bu Maya ikut berlutut, wajahnya sudah tidak menyisakan sedikit pun kesombongan. Ia memegang ujung rok Kinara. Nak, Kinara. Ibu mohon. Ibu minta maaf. Ibu yang salah. Ibu yang selalu meremehkanmu. Ibu menyesal, Nak. Ibu menyesal memanggilmu wanita sialan.
Ibu tidak tahu kamu adalah malaikat yang menopang hidup kami. Tolong, jangan biarkan putra ibu menjadi gelandangan. Kami sudah tidak punya apa-apa." Bu Maya menangis, air matanya membasahi trotoar. Farah dan Pak Dirga hanya berdiri diam, menyaksikan drama penyesalan yang terlambat ini. Kinara menatap Gilang dan Bu Maya yang berlutut di depannya. Ia menarik napas panjang, dan suaranya terdengar dingin dan tanpa emosi. "Penyesalan? Kalian menyesal karena kehilangan uangku, Gilang, Bu Maya. Bukan karena kalian menyakitiku. Kalau saja aku tetap menjadi istri penyakitan yang kalian anggap miskin, kalian tidak akan pernah datang memohon seperti ini." Kinara melangkah mundur sedikit. "Aku memberikan kalian kesempatan. 5 tahun. 5 tahun aku membiarkan kalian menikmati hidup mewah. 5 tahun aku berharap kalian melihat nilai diriku, bukan hanya hartaku. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian menertawakanku, menelantarkanku, dan mencoba mencuri dariku di saat aku terlemah." Kinara menatap Gilang lurus di mata. "Aku tidak akan memberimu pekerjaan, Gilang. Aku tidak akan memberimu uang. Jika aku melakukannya, kamu tidak akan pernah belajar. Kamu harus merasakan apa artinya membangun hidup dari nol, tanpa topeng kemewahan dan tanpa uangku. Kamu harus merasakan bagaimana rasanya diremehkan, seperti yang aku rasakan dulu." Gilang mencoba meraih tangan Kinara. "Tapi aku suamimu, Kinara, mantan suamimu. Kita pernah bahagia." Kinara menarik tangannya. "Kita tidak pernah bahagia. Kita hidup dalam kebohongan. Sekarang, kebohongan itu sudah berakhir. Aku sudah menjadi Kinara yang sebenarnya. Dan aku tidak punya tempat untukmu lagi di dunia ini." Kinara beralih ke Bu Maya. "Bu Maya, saya harap Anda belajar bahwa kehormatan seorang wanita tidak ditentukan oleh latar belakang keluarganya, tetapi oleh hatinya. Saya doakan Anda mendapatkan kedamaian, dan saya harap Anda bisa mencari nafkah dengan cara yang jujur." Kinara mengisyaratkan kepada pengawalnya bahwa mereka pergi, dan jangan biarkan mereka mendekati area kantor ini lagi. Gilang dan Bu Maya diangkat paksa oleh pengawal. Gilang meronta, terus-menerus memanggil nama Kinara. Tetapi Kinara sudah berjalan masuk ke gedung megah itu tanpa menoleh ke belakang. Air mata Gilang dan Bu Maya kini bercampur dengan rasa malu yang membakar, menyadari bahwa Kinara telah menutup semua pintu. Gilang dan Bu Maya berdiri di trotoar yang kini sepi, penyesalan mereka lebih berat daripada ribuan kilogram emas. Gilang menatap gedung tinggi itu, menyadari bahwa ia telah membuang wanita yang tidak hanya kaya, tetapi juga cerdas dan kuat. Ia menyadari bahwa Kinara tidak kejam, ia hanya memberikan konsekuensi yang layak atas perbuatan mereka. Gilang memeluk ibunya yang menangis, menyadari bahwa hidup mereka telah benar-benar hancur, dan kehancuran itu adalah ulah mereka sendiri. Konfrontasi terakhir ini hanya mengukuhkan fakta. Kinara telah bergerak maju, meninggalkan mereka berdua di masa lalu yang penuh penyesalan. Setelah konfrontasi memalukan di depan kantor Kinara, Gilang dan Bu Maya kembali ke rumah kontrakan mereka dengan hati hancur. Mereka menyadari bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Kinara telah menutup pintu, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara emosional. Penyesalan mereka kini bukan lagi sekadar drama di depan Kinara, melainkan beban nyata yang harus mereka pikul setiap hari. Gilang mencoba menghubungi Stella, mantan istri barunya, yang meninggalkannya di hari penyitaan. Ia berharap Stella, setidaknya, masih memiliki sisa-sisa empati atau mungkin uang. Namun, semua panggilannya tidak dijawab. Gilang akhirnya memutuskan untuk mendatangi apartemen mewah yang dulu disewa Stella. Ia tiba di sana dengan perasaan cemas. Di depan pintu apartemen Stella, Gilang disambut oleh petugas keamanan yang berwajah dingin. "Maaf, Tuan. Nona Stella sudah pindah sejak 2 minggu lalu. Ia sudah mengosongkan apartemen ini dan memutus kontrak sewa," ujar petugas itu singkat. "Pindah? Kemana dia pindah? Apa dia meninggalkan pesan?" tanya Gilang dengan nada memohon. Petugas itu menggeleng. Nona Stella tidak meninggalkan pesan apapun. Ia hanya pergi dengan koper besarnya. Semua barang di dalam sudah ia bawa. Sepertinya ia buru-buru. Gilang merasa dunianya runtuh untuk kesekian kalinya. Stella, wanita yang ia pilih untuk menggantikan Kinara,
wanita yang ia yakini akan memberinya kebahagiaan dan status, ternyata meninggalkannya tanpa jejak. Begitu ia tahu Gilang tidak punya harta. Stella hanya mengincar aset, dan saat aset itu lenyap, Stella pun menghilang. Gilang menyadari betapa munafiknya Stella, dan betapa bodohnya ia membandingkan Stella dengan Kinara. Kinara, meskipun menyembunyikan kekayaannya, selalu setia mendampinginya. Stella hanya muncul ketika ada uang. Gilang kembali ke rumah kontrakan dengan kabar buruk itu. Bu Maya, yang sudah menunggu dengan gelisah, langsung histeris. Apa? Dia pergi? Dasar wanita jalang. Dia hanya mau uang kita. Dia tidak tahu malu, teriak Bu Maya, menumpahkan kemarahannya. Sudahlah, Bu. Dia memang tidak lebih baik dari aku. Kita berdua hanya buta harta, ucap Gilang lirih. Ia kini terdengar benar-benar menyesal. Kepahitan ini membuat Gilang mulai melihat kesalahannya sendiri, bukan hanya menyalahkan keadaan. Kondisi finansial Gilang dan Bu Maya mencapai titik nol. Mereka mulai menjual barang-barang pribadi terakhir mereka. Jam tangan yang Gilang beli dengan uang Kinara, perhiasan-perhiasan imitasi yang Bu Maya banggakan. Uang hasil penjualan hanya cukup untuk makan selama beberapa hari. Mereka terpaksa makan nasi dengan lauk seadanya, sebuah kontras yang menyakitkan dari pesta makanan mewah yang selalu mereka nikmati di masa lalu. Suatu malam, Gilang demam tinggi. Bu Maya mencoba merawatnya dengan obat-obatan seadanya. Gilang merintih dalam tidurnya, memanggil nama Kinara. Kinara, maafkan aku, tolong aku. Bu Maya duduk di samping putranya, air matanya menetes. Ibu tahu, Nak. Ibu juga menyesal. Kinara adalah wanita yang baik. Seandainya kita tidak buta. Bu Maya memeluk Gilang, menyadari betapa buruknya karma yang menimpa mereka. Sementara itu, berita tentang perceraian Kinara terus menjadi sorotan publik. Kinara, didampingi Farah dan Pak Dirga, menggelar konferensi pers. Konferensi pers ini bukan tentang dramanya, melainkan tentang pengumuman amal Kinara. Kinara mengumumkan akan melunasikan sebagian besar uang yang berhasil ia selamatkan dari upaya Gilang, untuk amal dan pembangunan sekolah, untuk anak-anak kurang mampu. Saya ingin menunjukkan bahwa uang yang disalahgunakan untuk kesombongan, bisa digunakan untuk kebaikan. Saya tidak mau uang ini membawa kesialan. Saya ingin ini menjadi awal yang baru, bukan hanya untuk saya, tetapi untuk banyak orang, ujar Kinara dengan senyum tulus di hadapan kamera. Gilang dan Bu Maya melihat konferensi pers itu dari televisi di warung makan kecil tempat mereka berbagi sebungkus nasi. Gilang menatap layar, melihat Kinara yang kini memancarkan aura kemuliaan. Dia benar-benar wanita yang luar biasa, bisik Gilang, suaranya dipenuhi kekaguman yang terlambat. Dia tidak hanya kaya, tapi juga punya hati emas. Dan aku membuangnya. Bu Maya menangis tanpa suara. Ia melihat bagaimana Kinara, wanita yang ia hina, kini menjadi pahlawan. Ia membandingkan nasib Kinara dengan nasib mereka. Kinara bangkit, mereka jatuh. Bu Maya menyadari, penyesalan sejati baru datang ketika ia melihat Gilang, putranya, terbaring sakit di rumah kontrakan tanpa uang sepeser pun, ditinggalkan oleh wanita yang ia pilih, dan dilupakan oleh dunia. Kekayaan Kinara yang 1 miliar rupiah per bulan kini menjadi dongeng yang menyakitkan. Sebuah pengingat abadi akan kebodohan dan kesombongan mereka. Mereka akhirnya mencapai titik terendah. Kebangkrutan total, bukan hanya harta, tetapi juga semangat hidup. Mereka tahu, tidak ada lagi bantuan. Gilang dan Bu Maya harus menerima bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatan mereka, sebuah karma finansial yang diatur oleh wanita yang dulunya mereka sebut, istri penyakitan. Mereka terpaksa harus memulai hidup dari nol, tanpa kemewahan, tanpa pengakuan, dan tanpa harapan. 1 tahun berlalu. Kehidupan berputar pada porosnya, membawa Kinara ke puncak tertinggi, sementara Gilang dan Bu Maya tenggelam dalam jurang kemiskinan dan penyesalan. Kinara kini tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia adalah CEO Kinara yang dikenal secara global, seorang wanita inspiratif yang sukses membawa perusahaannya, Innovatech Global, ke level yang tak terbayangkan. Ia tampil di sampul majalah bisnis terkemuka, dihormati oleh rekan kerja, dan dipuji oleh masyarakat karena kisah pembalasan elegan dan tindakan amalnya. Kinara tidak hanya membangun kerajaan bisnisnya,
tetapi juga membangun citra diri sebagai simbol kekuatan wanita yang diremehkan. Rumah mewah yang dulu disita Kinara kini telah diubah menjadi pusat inkubasi bisnis untuk para wanita muda, sebuah ironi yang manis bagi Gilang dan Bu Maya. Kinara hidup tenang di sebuah penthouse baru yang ia desain sendiri, jauh dari kenangan pahit masa lalu. Farah, sahabat setianya, diangkat menjadi wakil presiden direktur dan menjadi mitra terpercaya Kinara. Suatu sore, Kinara sedang mengadakan pertemuan bisnis penting. Ia kini terlihat sehat, bersinar, dan penuh tawa. Stres yang dulu membuatnya terbaring sakit telah lama hilang, digantikan oleh kebahagiaan dan kepuasan sejati. Kinara tersenyum saat Pak Dirga membawakannya dokumen final. Putusan cerai telah ingkrah, berkekuatan hukum tetap. "Selamat, Nyonya Kinara," ujar Pak Dirga, menyerahkan dokumen itu. "Anda kini benar-benar bebas. Tidak ada lagi ikatan dengan Tuan Gilang. Dan semua aset telah diselamatkan sepenuhnya." "Terima kasih, Pak Dirga. Anda telah melakukan lebih dari sekadar tugas seorang pengacara," balas Kinara, menerima dokumen itu. Ia memandang dokumen itu sejenak, lalu meletakkannya tanpa emosi. "Sekarang, fokus kita adalah proyek baru di Eropa. Masa lalu sudah selesai." Sementara itu, nasib Gilang dan Bu Maya sangat jauh berbeda. Setelah setahun berjuang tanpa pekerjaan tetap, mereka terpaksa pindah dari kontrakan sempit itu ke sebuah kamar kos yang kumuh di pinggiran kota. Gilang bekerja serabutan sebagai buruh harian, dengan upah yang hanya cukup untuk makan. Ia tidak bisa lagi bersembunyi. Reputasinya sudah hancur total, dan setiap kali ia mencoba melamar pekerjaan yang layak, kisah wawancara Kinara dan rekaman suaranya yang menghina selalu membayangi. Bu Maya, kini tua dan sakit-sakitan karena gizi buruk dan stres, menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar kos. Ia tidak lagi sombong. Setiap hari, ia menyesali kata-kata kasarnya kepada Kinara. Ia sering menangis, bukan hanya karena hidupnya yang susah, tetapi karena ia menyadari ia telah menghancurkan masa depan putranya sendiri. Suatu malam, Gilang sedang duduk termenung di depan kamar kos. Ia melihat Kinara muncul di televisi umum di warung seberang jalan. Kinara sedang memberikan pidato inspiratif di sebuah forum internasional. Kekuatan seorang wanita tidak diukur dari seberapa besar dukungan suaminya, tetapi dari seberapa besar ia bisa berdiri tegak setelah dijatuhkan. Jangan biarkan siapapun mendefinisikan nilai diri Anda. Mahkota seorang wanita yang sesungguhnya adalah kehormatan, kecerdasan, dan kebebasan finansialnya, ujar Kinara dalam pidatonya. Gilang menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak lagi membenci Kinara. Ia justru mengagumi dan menyesali. Gilang menyadari bahwa ia telah menceraikan kebahagiaan, kemuliaan, dan kehormatannya sendiri. Ia telah menukar wanita yang memberinya segalanya dengan kesombongan sesaat. Penyesalan itu kini menjadi satu-satunya aset yang ia miliki. Di kamar kos, Bu Maya memanggil Gilang dengan suara lemah. "Gilang, Ibu ingin minta maaf padamu. Ibu yang salah. Ibu yang membuatmu jadi pria sombong. Kita sudah berbuat jahat pada Kinara. Sekarang, ini karmanya, Nak." Gilang masuk, memeluk ibunya. "Kita harus menerimanya, Bu. Kinara benar. Kita harus membangun lagi dari awal. Kali ini, tanpa kesombongan dan tanpa mencoba mengambil hak orang lain." Kinara, di sisi lain kota, sedang merayakan pencapaian barunya. Ia tidak lagi mencari cinta atau balas dendam. Ia menemukan cinta sejati dalam dirinya sendiri dan dalam pekerjaannya. Ia sering makan malam bersama Farah dan Pak Dirga, merayakan kebebasan dan kesuksesan mereka. Kinara menunjukkan bahwa akhir yang baru adalah akhir di mana ia menguasai nasibnya sendiri, bukan sebagai istri siapapun, tetapi sebagai Kinara yang tangguh dan dihormati. Ia telah memenangkan pertempuran melawan penghinaan, dan mahkota kehormatan itu kini bersemayam sempurna di kepalanya. Sahabatku, inilah akhir kisah Kinara. Ingatlah, jangan pernah meremehkan wanita yang tampaknya lemah. Karena ketika ia bangkit, ia tidak akan pernah meminta bantuan. Kinara mengajarkan kita, kehormatan dan harga diri jauh lebih bernilai daripada triliunan rupiah. Halo sahabatku, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam